Ya, semangat pagi. Ya, kita akan membahas materi pertama, yaitu pengantar desain grafis. Pada materi pengantar ini, ya beberapa hal yang menjadi capaian pembelajaran, yaitu definisi desain grafis sendiri, kemudian mengapa public relation penting untuk bisa mempelajari desain grafis, kemudian juga ruang lingkup pekerjaan serta tahapan pekerjaan desain grafis, dan pada bagian akhir adalah penutup. Ya, saya mulai dari definisi desain grafis terlebih dahulu, ya, bahwa desain grafis itu sebenarnya adalah sebuah proses komunikasi yang menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi, ya, dari pesan yang disampaikan. Jadi pada prinsipnya sebenarnya adalah bahwa komunikasi itu bagian dari bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain, ya, sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Kemudian, ya, elemennya bisa verbal maupun non-verbal ataupun secara visual seperti yang dilakukan pada proses sebuah desain grafis. Ya, oke. Oleh karena itu kemudian bisa saja kemudian prosesnya melibatkan juga komunikasi visual dan desain komunikasi. Oleh karena itu kemudian sekarang mungkin ada bidang baru, ya tidak terlalu baru juga, yaitu desain komunikasi visual yang merupakan pengembangan dari desain grafis. Ya. Dan titik tekannya adalah bahwa setiap orang bisa menjadi desainer grafis. Ya, apa contohnya? Mungkin Anda ingat dulu waktu masih kecil senang banget menggambar, mewarnai, ya pengennya mengcapture sebuah pemandangan yang Anda buat menjadi sebuah bentuk gambar berwarna ataupun lukisan. Atau bisa juga seorang tukang, ya dia perlu untuk bisa mengkombinasikan warna-warna untuk mengecat sebuah ruko atau sebuah rumah. Nah, itu diperlukan juga kemampuan untuk bisa mengkombinasikan warna yang merupakan salah satu bagian dari ilmu dalam desain grafis. Ya, yang lebih spesifik lagi pasti adalah tugas seorang desainer grafis untuk bisa mendesain misalkan cover buku misalkan. Itu juga salah satu contoh dari pekerjaan desain, ya, grafis. Kemudian, ya, yang akan kita bahas berikutnya yaitu berkaitan dengan sejarah desain grafis sendiri. Jadi kita paham bahwa sebenarnya desain grafis sudah ada sejak zaman purba dulu, di mana orang menggambar di dinding gua, ya, untuk menyampaikan pesan kepada anggota keluarganya atau masyarakatnya yang lainnya yang melihat misalkan dia menggambar harimau atau binatang buas, ya. Tetapi mungkin yang paling bisa Anda lihat adalah pada lukisan-lukisan yang ada pada piramid, ya, bagaimana mereka mencoba untuk menceritakan sebuah kisah, ya, dalam bentuk lukisan-lukisan di dinding piramid. Oke. Sedangkan untuk desain grafis modern, ya dimulai sejak adanya, ya, mesin cetak, ya, seperti Gutenberg, yang kemudian Anda bisa lihat perkembangannya, ya, dari beberapa jenis peralatan atau perangkat untuk bisa mencetak, ya, grafis. Sedangkan secara historis untuk grafik desain sendiri, maka kita bisa lihat fokus utamanya, kalau dulu mungkin pada bentuk-bentuk icon, ya, kalau pada zaman setelah adanya website, ya, dan seterusnya lebih banyak pada user interface, ya, dan untuk saat ini mungkin lebih banyak desain grafis berperan penting pada dunia sinematografi atau perfilman, ya, termasuk juga YouTuber, gitu ya, atau juga yang pada Instagram, itu juga membutuhkan dunia keahlian dalam desain. Oke, ini adalah bagian dari perkembangan sejarah desain grafis, ya, dari sejak abad ke-18 kita bisa lihat perspektif yang berbeda, kemudian tren yang berbeda, bentuk-bentuk pewarnaan yang berbeda, ya, yang hingga kita dapatkan hingga pada abad milenial ini. Oke, pertanyaannya adalah apa syarat menjadi seorang desainer grafis? Ya, sebenarnya kalau dikatakan bahwa setiap orang bisa menjadi seorang desainer grafis, pasti tidak ada syarat khusus, pokoknya bisa menggambar cukup, ya, bisa tempelin, bisa kombinasi warna, itu sudah cukup. Tetapi dalam konteks desainer grafis yang profesional, pasti membutuhkan beberapa keahlian sebagai berikut. Jadi yang pertama pasti mengetahui atau memahami tentang konsep estetika, ya, gimana sih yang disebut sebagai cantik itu, ya. Kemudian juga
ya bisa juga memahami atau sedikit mengetahui ilmu komunikasi ya dan bahasa, kemudian juga punya daya kreativitas, menguasai teknologi, dan juga penting untuk bisa memahami proyek desain. Ya, estetika sendiri sebenarnya berkaitan dengan cabang ilmu filsafat yang membahas tentang keindahan. Jadi kalau misalnya kita bilang ini indah, ini jelek, ya ini cakep, ya, maka sebenarnya itu juga berkaitan dengan masalah nilai rasa. Ya, pasti setiap orang punya nilai rasa yang berbeda. Cuma dalam konsep estetika bahwa nilai rasa atau keindahan itu yang bisa dirasakan secara umum. Tidak bisa kemudian Anda bilang cakep tapi orang bilang lain jelek, misalkan seperti itu. Ya, contohnya seperti ini. Ya, saya punya sebuah foto ya di mana Anda bisa lihat komposisinya dari segi warna, dari segi ekspresi, maka kita bisa bilang bahwa foto ini foto yang chic, foto yang bagus, dengan ekspresi yang bagus dan komposisi warna yang juga bagus dengan pengambilan sudut yang bagus juga. Berbeda objek yang sama tapi dengan sudut pengambilan yang berbeda, maka bisa saja menghasilkan ya nilai rasa yang berbeda. Sebuah kontes fotografi misalkan bisa Anda lihat satu orang yang dia menjadi objek foto diambil oleh banyak orang dan masing-masing fotografer mengambil dari sudut yang berbeda. Kalau itu merupakan sebuah lomba fotografi, bagaimana juri bisa mengambil kesimpulan siapa pemenangnya? Mungkin dari angle-nya, ya, mungkin juga dari komposisi warnanya, mungkin juga dari timingnya, ya, pas hal yang saya kira cukup bagus untuk bisa mengambil. Kalau bukan masalah kameranya, tapi bisa juga karena masalah berkaitan dengan masalah angle dari atau pengambilan gambarnya. Estetika juga bisa kita lihat dari bentuk atau juga dari tata letaknya. Ya, mungkin bentuk-bentuk geometrik sederhana dengan komposisi dengan tata letak yang bagus akan menghasilkan nilai keindahan juga yang bagus. Ya. Kemudian juga komposisi warna, ya mungkin juga komposisi warna dengan warna-warna antara warna hijau, kuning, ya kemudian magenta, ya, atau merah, ya bisa menghasilkan juga komposisi warna yang chic atau yang bagus. Ya, di sini ada harmoni juga. Contoh-contoh di sini bagaimana komposisi warna putih, warna hijau ya dikombinasikan menjadi sebuah komposisi warna yang bagus. Keindahan juga bisa didapat dari mungkin jenis font. Ya. Saya kira untuk kartu undangan misalkan, maka font-font jenis brush script atau handwriting itu akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan kalau Anda menggunakan jenis-jenis font Mandarin look like ataupun seperti Arabic look like, ya, seperti Alhambra atau jenis font yang buffy yang bisa dipakai pada beberapa desain horor, ya, di film-film horor ataupun di tema-tema Halloween. Ya, ini mengapa kemudian hampir semua kartu undangan pengennya mendesain hal yang indah dengan komposisi, dengan elemen, warna, ya, dan juga font yang bagus. Yang ketiga, bahwa seorang desainer grafis juga harus bisa memahami ilmu komunikasi dan bahasa, karena sebenarnya bahwa seorang desainer grafis bukan hanya orang yang pandai menggunakan tools seperti Photoshop atau Corel Draw ataupun Adobe Illustrator untuk bisa menggambar atau menggabungkan elemen, tapi juga dia harus paham makna-makna dari elemen yang digabungkan. Ya, maka ilmu semiotika, ya, ataupun juga semiologi, ya, penting juga untuk bisa dikuasai oleh seorang desainer grafis. Ya, dan ilmu bahasa juga menjadi penting untuk bisa dikuasai oleh seorang desainer grafis. Kenapa? Karena ketika dia mendesain, dia akan menggunakan elemen-elemen tulisan yang komposisinya harus benar, teksnya harus benar. Ya, bayangkan kalau seorang desainer grafis tidak memahami, ya, ilmu bahasa, maka bisa saja terjadi misspelling misalnya atau salah dalam pengejaannya. Oke, bisa juga kemudian salah dalam menggunakan simbol-simbol yang ditempelkan dalam, ya, desainnya. Yang seharusnya kalau untuk acara-acara keagamaan Islam itu dia menggunakan bintang dengan komposisi segi 4, tapi kemudian salah dengan menggunakan bintang David misalkan. Itu berarti pengetahuan si desainer grafis, ya, terhadap makna simbol itu kurang. Ya. Nah, kreativitas juga menjadi hal yang penting, ya, bagi seorang desainer grafis, karena sebenarnya
di dunia desain grafis itu kita sebut juga sebagai dunia kreatif ya, atau bidang kreatif. Itu mengapa kemudian nilai dari sebuah desain ditentukan oleh seberapa kreatifkah seorang. Contohnya yang paling umum adalah bahwa kalau kreatif itu ditandai dengan lampu yang menyala ting di kepala gitu ya. Nah, sambil contoh di sini adalah bagaimana desain kemasan sebuah bola lampu LED yang dijual. Dia tidak menggunakan kotak seperti biasanya, tapi dia menggunakan model piramida yang ketika dibuka di dalamnya ya muncul bola lampunya. Ya, maka ini juga cukup menarik dan saya katakan ini cukup kreatif. Ya. Yang keempat, bahwa seorang desainer grafis juga harus memahami, menguasai ya hardware dan software. Ya minimal bawa komputer atau digitalisasi tablet untuk menggambar, walaupun tidak menggunakan digitalisasi tablet, tapi saya kira minimal ya komputernya, printernya harus dia menguasai secara hardware. Sedangkan softwarenya yang mungkin 4 hal ini yang penting untuk dikuasai, seperti ada Photoshop untuk bisa mengedit foto ya, terutama mengolah foto. Kemudian ada Illustrator juga bisa digunakan untuk bisa mendesain logo ya. Kemudian Adobe InDesign ya, kalau kemudian kita butuh untuk bisa melayout misalnya majalah, buku ya dan seterusnya yang sejenisnya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah Corel Draw. Ya minimal Anda menguasai Adobe Photoshop dan Corel Draw. Ini 2 software yang hukumnya wajib untuk dikuasai. Kalau Anda tidak mau menggunakan software berbayar, karena 4 yang saya sebutkan adalah software berbayar, Anda bisa menggunakan software gratisan. Bisa pakai GIMP atau GIMP. GIMP itu juga software gratisan untuk pengganti Adobe Photoshop. Atau Anda pakai Inkscape ya, sebagai pengganti dari Corel Draw. Ya mungkin bisa lebih berkah ya kalau Anda menggunakan software-software yang bukan bajakan. Sedangkan yang kelima, ya, seorang desainer grafis juga harus paham bagaimana tahapan dalam desain. Misalkan ketika ada seorang customer dia memesan sebuah desain, ya maka mulai dari tanya jawab terlebih dahulu, kemudian menunjukkan template-template atau contoh-contoh untuk bisa mengunggah inspirasi ya dari klien tersebut, kira-kira apa yang akan dia inginkan. Baru kemudian si desainer grafis akan mendesainkan ya mungkin draft pertama, kemudian dikonsultasikan, di proofing pertama kepada si klien akan mengoreksi, kemudian perbaiki lagi dan seterusnya. Jika metodologi atau tahapannya tidak jelas, maka desainnya tidak akan ada akhirnya. Kenapa? Karena kalau si klien tidak pernah puas, ya desainnya tidak pernah jadi, kemudian juga tidak pernah si desain juga akan frustasi. Oke. Nah, secara umum ya bahwa seorang desainer grafis memiliki 6 tahapan seperti ini, yaitu mencari informasi kebutuhan, membuat kerangka kerja, mencari ide kreatif, kemudian juga mengolah data, visualisasi, dan terakhirnya adalah produksi. Ya, untuk bagian ini kita akan jelaskan nanti pada slide berikutnya. Tetapi pertanyaan mendasarnya adalah, apakah seorang public relation harus menguasai ya desain grafis? Ingat bahwa hubungan masyarakat atau humas itu pasti berkaitan dengan proses komunikasi ya yang strategis untuk bisa membangun hubungan ya dengan organisasi ataupun dengan dunia luar. Ya. Oleh karena itu kemudian seorang public relation atau seorang humas ya pasti membutuhkan media komunikasi. Ingat bahwa public relation tidak hanya berkaitan dengan pidato, tidak hanya berkaitan dengan jurnalistik atau juga membuat press release, tapi juga pasti membuat media-media yang bisa digunakan sebagai media komunikasi. Bisa poster, ya bisa flyer, ya ataupun juga backdrop ataupun banner dan seterusnya. Maka oleh karena itu kemudian terkadang bahwa tugas seorang public relation itu tidak hanya public relation itu sendiri, tapi juga berkaitan dengan masalah communication, advertising, bahkan marketing dan membangun networking. Nah, oleh karena itu kemudian kita paham bahwa pekerjaan yang ditangani oleh humas itu berkaitan juga dengan corporate identity, juga berkaitan dengan masalah branding, ya, berkaitan dengan juga bagaimana membroadcast, ya sekarang eranya media sosial juga, ya kemudian juga mungkin membantu pihak manajemen untuk bisa membuat annual report, ya, bahkan juga banner acara yang paling sering juga dan mengelola website. Oleh karena itu kemudian ya seorang desainer grafis oleh karena itu kemudian seorang
humas juga harus bisa memahami corporate identity, bagaimana dia bisa mempertahankan ya identitas perusahaan dengan desain yang konsisten, mulai dari logo, ya stationery, branding di mobil, ya amplop, map dan seterusnya. Yang saya kira itu penting untuk bisa dilakukan oleh seorang desainer grafis supaya ya brand dari perusahaan, citra perusahaan itu bisa kuat bahkan terjaga. Ya seperti ini beberapa hal. Kalau Anda membuat sebuah kafe misalkan atau sebuah resto, maka konsep desainnya itu harus konsisten. Ya dari menu, resep masakannya, ya atau menu yang ditawarkan kepada pelanggan, ya sampai pada bentuk bangunannya dan mungkin juga branding ya yang ada pada kemasannya ya. Oke. Bank Mandiri pernah melakukan ganti logo ya, mungkin juga kalau Anda perhatikan ganti logo dengan tulisan Bank Mandiri kemudian menjadi hanya Mandiri saja. Maka ketika dia mendesain poster, dia juga konsisten dengan warna yang digunakan. Ya, dia juga konsisten dengan annual reportnya. Jadi Bank Mandiri juga membuat semacam laporan tahunan. Maka seorang humas juga akan membantu pihak manajemen untuk bisa membuat annual report, ya, infografis dan seterusnya. Ini juga seragam, ya, uniform. Ya, ini adalah Instagramnya. Ya, kemudian juga mengelola Facebooknya. Ya, kemudian juga Bank Mandiri juga punya channel YouTube juga, ya, karena itu ya, ini semua adalah bagian dari tanggung jawab seorang humas ya yang ada pada perusahaan seperti Bank Mandiri. Dia mengelola semua yang berkaitan dengan advertising, ya marketingnya juga, ya. Ya, tapi kalau untuk perusahaan besar biasanya dia akan dipilah-pilah menjadi beberapa divisi atau bagian ya. Tapi kalau untuk perusahaan kecil maka ya humas itu ya mengerjakan semua hal ya dari A sampai dengan Z untuk advertising, marketing, ya, public relation itu sendiri, ya, networking. Oke. Bagaimana dengan Unitomo? Ya, saya cari logo Unitomo di Google, saya dapatkan beberapa logo di sini. Ternyata bahwa logo Unitomo itu tidak cukup konsisten. Kenapa? Karena masing-masing orang berkreasi dengan apa idenya sendiri. Contohnya ini adalah Fakultas Sastra, dia pakai seperti ini. Ada juga logo Fakultas Sastra yang ada bukunya, ada yang tidak ada bukunya, ada juga BEM yang berbeda-beda, ya, dan seterusnya. Maka tanggung jawab seorang humas itu salah satunya adalah bagaimana mendesain logo juga, ya, sehingga semua penggunaan logo itu menjadi konsisten, baik itu warna, jenis huruf maupun juga penggunaannya. Nanti kita akan bahas ini di corporate identity secara spesifik. Ada sebuah jurnal artikel ya, artikel yang cukup bagus yang berkaitan dengan masalah bagaimana graphic design itu juga penting dalam kehidupan. Nah, ini akan jawab dari seorang public relation untuk bisa membuat desain yang konsisten dalam sebuah perusahaan. Ya, di sini disebutkan bahwa public relation is attracting participation. Ya, maka penting sekali bagi seorang public relation untuk bisa membuat sebuah konsistensi dalam desain. Ya, sebagai penutup, ya, bahwa peran humas itu menjadi sangat penting dalam sebuah perusahaan ya untuk bisa membangun komunikasi yang baik secara internal maupun eksternal. Kemudian juga banyak media komunikasi yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan ya untuk berbagai tujuan seperti branding, marketing dan advertising. Dan humas juga perlu menguasai desain grafis untuk bisa membangun media yang efektif dan efisien untuk bisa menyampaikan pesan. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih.